sampai bila IM-13 ini akan wujud di Sabah? Kenapa tidak ada pemimpin yang berani membahas tentang soal IM-13 ini? Itu kedua. Dan ketiga, siapa yang akan menentukan masa depan mereka, guys? Coba komen di ruang kolom komentar. Pun kau pakai teori Darwin, semua daripada berudu. Pas tuh saya cakap, mana immigration time itu? Jadi di sini terus terang kami sedia bersemuka secara budiman, oke? Sebab rakyat Sabah berhak mendengar hujah yang matang sebenarnya, bukannya provokasi saja yang memecah belahkan. Memecah belahkan apa? Saya kasih tahu kau ini. Ini masalah otak kamu nih. Saya kasih terang apa itu PTI, apa itu pelarian, apa itu sejarah 5.000 tahun dan juga immigration. Lepas tu kau cakap memecah belahkan. Memecah belahkan dengan siapa? Hey ho, assalamualaikum, apa kabar guys? Selamat datang bersama saya BDT di BDT Crew. Dan hari ini kita bakal bahas satu topik yang sangat menarik, IMM-13. Guys, oke, secara ringkas kita hari ini akan bahas tentang IMM-13. Tapi sebelum itu, moga kawan-kawan yang hadir dan menonton dalam keadaan yang sehat-sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Saya pasti kawan-kawan semua kenal Justy Alexius, seorang penyanyi yang lantang menyuarakan suara di sosial media tentang IMM-13. Dan ada satu video yang menarik perhatian saya dan saya mau kongsikan sama kawan-kawan semua. Kita akan reaction video ini. Tapi sebelum itu, secara ringkas, apa itu IMM-13? IMM-13 untuk teman-teman semua yang belum tahu ataupun kurang tahu, ini adalah sebenarnya pas pelarian, guys. Pada 1970-an, semasa gencatan senjata dilakukan di selatan Filipina, satu dokumen khas yaitu dokumen pelarian IMM-13 diberikan kepada pelarian-pelarian ini, dan atas dasar perikemanusiaan diberikan kebenaran untuk tinggal sementara di Sabah. Tapi sampai saat ini sudah berpuluh-puluh tahun, ada yang sudah sampai generasi ketiga masih berada di Sabah, guys. Jadi apa pendapat kawan-kawan semua tentang IMM-13 ini? Jadi ada satu isu yang sangat menarik perhatian saya bila ada satu influencer ini, dia membuka suara tidak puas hati lah, konon kira macam tidak puas hati lah. Tapi untuk lebih detail kita akan nonton video reaction sini lah, oke kawan-kawan. Nanti di ujung video saya akan bahas apa sebenarnya pendapat saya tentang IMM-13 dan apa pendapat saya tentang perdebatan ini. Oke guys, perdebatan antara Justy Alexius lah dan juga satu influencer dari Sabah ini. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share, aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video yang bakal saya react. Oke, tanpa buang waktu, let's go kita menonton. 1, 2. Cawan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Yo, what's up guys? Assalamualaikum, bersama saya Syarif Yon, terpaling apa ini lelaki menari-nari ini? original daripada si Justy Alexius. Kau mengaku original padahal bakawan sama pelarian. Come on lah, pelarian itu bukan original. Jangan terbantut itu otak. Jadi brother Justy Alexius, saya ada nampak video kau petik Apa nama buat saya. cakap? Petik nama saya aku don. Padahal kau yang duluan petik nama saya. Saya cakap sama Yuri Mejal sama Midangin. Lepas itu kau buat video kau sebut nama saya. Itulah lain kali jangan terbantut itu kepala otak. Jadi guys, dalam video ini dia cakap saya cuba untuk menghalang pertanyaan dia mengenai isu Siapa ba nih, Yuri guys? Mejal. Kau sudah nampakkan saya tanya Yuri Mejal, yang kau masuk campur kenapa? Saya tanya dia, saya bukan tanya kau. Tuh pasal saya bilang kau menghalang. Lain ditanya, lain pula menjawab. Lain kali jangan terbantut itu kepala otak. Oke, dan sebelum itu dia ada posting video pertama yang mana dia Guys, video ini agak posting panjang, jadi berkaitan kita dengan isu tonton Emidangin bersama guys tentang ya. PTI. Memang isu itu Emidangin dengan PTI sebab dia tidak faham apa itu PTI. Saya cakap PTI itu pendatang tanpa izin, bukan maksudnya PTI itu paling tempurung itu. Dan juga dikaitkan dalam masa yang sama dalam video yang satu tuh, dikaitkan juga Yuri Mejal dengan dia punya dokumen. Dokumen apa yang kalau kau tahu tuh? Kau cakap Yuri Mejal punya dokumen apa? Kau sebut bah apa nama dokumen dia? So guys, dalam video itu memang IMM-13 salah pelarian. lah dengan PTI sama orang yang ada dokumen. Kau bilang salah lah, salah. Kau yang salah, kau tidak faham. Kau sebut dokumen. Dari tadi saya cakap apa dokumen? Kau tidak jawab. Sekarang saya kasih faham kau. Kau sendiri pun tidak faham apa itu dokumen kan? That's why saya kasih kait. PTI ini pendatang tanpa izin, tiada IC. Dokumen si Yuri ini IM-13 pelarian, bukan IC. IM-13, ya. Oke, salah.
Sebenarnya bini itu Apa sebenarnya yang dia itu salah? Apa yang Kau betul? lah yang salah. Kau kasih sama itu dia punya dokumen dengan IC. Memang salah. Dokumen pelarian bukan IC. Berarti kau salah. Tinggal tuh tergugup-gugup lagi. Saya salah. Berapa kali saya cakap. Kau yang salah. Kau tidak paham. IMM 13 tuh bukan IC. Tapi kau kasih sama. Jawab pun tergugup-gugup. Jadi kau tidak boleh kaitkan video PTI sama video orang yang ada dokumen. Kau siapa mau cakap jangan kaitkan. Dokumen si Yuri pun kau tidak tahu apa nama dia. Itu pasal saya kasih kait. Sebab banyak orang yang macam kau ini otak dia kan terbantu. Lepas itu kau cakap, bila saya ulas kau punya video tuh, kau cakap pula video saya tuh coba menghalang pertanyaan Oh, ada kau. bercakap nih guys. Memanglah menghalang. Lain orang saya soal, lain orang yang menjawab. Sebenarnya apa yang kau tanya? Nah, tinggal ini, pusing balik. Tanya lagi apa orang tanya. Sudah terang-terang saya cakap. IMM 13 itu bukan kerja profesional. Tidak boleh berlakon-lakon. Tidak boleh buat film. Tidak boleh buat kerja profesional. Lepas itu kau tanya lagi. Apa yang dia tanya? Hello, saya kasih tahu kau. Jangan terbantut itu otak. Kan tentang Yuri Majal tuh sebenarnya itu bagi saya kalau Bagi daripada kau. sudut pandang saya itu bukan lagi pertanyaan. Kalau kau bilang dari sudut kau bukan lagi satu pertanyaan, buat apa lagi mau buat video? Buat apa lagi mau buat ulasan? Saya tanya dia, bukan saya tanya Iya, kau. Bukan lucu, menghalang, guys. itu begitu. Itulah, jangan terbantut itu pikiran. Sebab kau sudah dapat dia punya jawaban. Memang saya dapat jawaban dia. Saya buat begini supaya orang-orang yang macam kau tahu tuh jawaban dia. Sebab dari tadi lah kau cakap dokumen. Nama dokumen pun kau tidak tahu. Astaga. Itu pasal saya kasih tahu apa jawaban dia. Kenapa saya cakap kau sudah dapat jawaban dia? Kau sudah posting dia punya dokumen, data-data pribadi. Data-data dokumen, data-data pribadi. Macam kau tahu. Kalau kau tahu apa iya, nama lucu siri nih, dia guys. punya kad pelarian yang paling pelarian Ini tuh. sumpah Apa nama lucu. kad pelarian dia tuh? IMM 280 kah? Kalau kau sendiri tidak tahu, itu bukan pendedahan data pribadi. Oke, kertas kerja dia. Kertas kerja dia. Padahal ada saja pun dia kena tayang-tayang di sana media sosial tuh. Kasih tunjuk-tunjuk dan promo-promo. Meminta puji. Jadi sekarang ini saya tolonglah promo supaya orang tambah puji. Tidak tahu dari mana kau curi itu dokumen Curi, orang ya. itu. Kau sendiri Oh, cakap iya. tidak tahu curi dokumen tuh. Kau pun tidak tahu curi atau tidak. Apa kau nih? Sebenarnya benda itu haram. Kau curi orang punya dokumen pribadi. Lagi haram menuduh orang mencuri kalau kau tidak bukti. Kau sendiri pun tidak tahu apa nama tuh dokumen. Kau tidak dapat sebut. Kau sendiri pun tidak tahu apa. Ini guys, kalau saya cakap lah, kalau apa yang saya lihat nih, ini betul-betul bidasan yang, bukan alang-alang lah, karena bidas nih. Jadi mungkin kalau menurut pendapat saya lah, kalau mau bikin sesuatu konten, kalau setakat konten, pastikan ada fakta, ada bukti, barulah best. Baru orang kalau mau berdebat pun seru ataupun seronok gitu kita dengar. Dodo berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pikiran yang kita buat sendiri. Jadi dalam case ini kalau saya lihat lah, ini satu bidasan yang cukup padu lah dari Justy Alexius. Bukan saya memihak mana-mana, tidak, saya tidak memihak. Ini cuma sekadar satu reactions video dan saya yakin kamu juga punya pendapat masing-masing kan. Kita sama sambung lah menonton. Nomor karena tulis di sana. Di sana pun tidak nampak nomor dia. Itu lagi haram menuduh orang. Tanpa izin, tanpa persetujuan. Tanpa izin, tanpa persetujuan. Buat film ada minta izin sama immigration kah? Ada yang buat persetujuan itu sama betul lah. immigration kah? Berapa kali kau cakap haram-haram? Apa bukti dia? Kau sendiri pun tidak tahu nama tuh dokumen. Kau sendiri pun tidak nampak tuh nombor. Sudah saya cakap tadi kan, balik-balik juga cakap haram. Lagi haram menuduh-nuduh. Itu sebenarnya haram. Lagi haram Salah. menuduh-nuduh. Tahu pun kau cakap sebenarnya haram dan salah. Begitu juga IMM 13, mana boleh buat film, mana boleh mau jadi pengarah, mana boleh langgar peraturan, mana boleh pergi kerja-kerja profesional apa semua. Itu ayat yang sama lah, haram dan salah. Tahu pun kau. Sebab itulah saya cakap dalam video pertama saya itu, ulasan saya tentang kau punya video nih, Kau tidak mengulas pun pasal IMM 13 ini boleh atau tidak berlakon, bolehkah kerja profesional. Itu kau tidak terpikir pula. Kau pergi mengulas-ulas apa benda kau ulas. Sepatutnya kau ulas lah. Apa kebenaran IMM 13 untuk pergi berlakon, untuk mengarah orang. Itu sebenarnya salah. Kenapa kau tidak ulas itu? Betul lah. kau boleh dikenakan akta doxing. Bangga aku cakap doxing macam pakar undang-undang. Padahal IMM 13 apa kau anda faham? Kau sepatutnya tahu apa Aduh. maksud IMM 13. Barulah itu undang-undang. Kau guna perkataan doxing macam itu saja. Tapi kau sendiri tidak faham definisi sebenar. Doxing dalam Guys, untuk kamu yang tidak tahu, doxing ini adalah pendedahan maklumat pribadi guys. Maklumat pribadi seperti nomor IC, lesen,
dan banyak lagi lah. Oke, jadi surat beranaka itu doxing, bahaya kalau tidak dia ada akta doxing lah. Oke, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dikongsi di sosial media. Konteks undang-undang ialah pendedahan maklumat pribadi yang sensitif seperti nomor IC, alamat mantap. rumah, nomor Mantap. telepon dengan Betul. niat mengganggu Ini atau doxing. membahayakan seseorang. Sekarang ini 1 number pun kau tidak tahu. Itu nama dokumen pun kau tidak tahu yang si Yuri Mejal pakai. Macam mana kau mau tuduh doxing? 1 number pun kau tidak nampak di sana. Adakah terdedah IC number si Yuri Mejal? Wah, gembira lah itu kuno. Kena sebut IC. Adakah IC dia? Tapi macam ini doxing. Ini Nggak payahlah kau mau ikut gaya saya. Saya punya gaya lagi handsome. Kau punya gaya style gitu macam terbirak. Sudahlah ada bunga di telinga dia itu. Kemon lah. Berapa kali saya cakap tolong jangan kasih terbantut. Terbantut. Itu pikiran. kau menafikan. Memanglah menafikan. Adakah di sini yang tahu nomor IC si Yuri Mejal? Kalau dia ada IC, kau Oke. rewind balik tuh video. Kau pergi zoom lah balik. Kau nampak number IC dia tuh? Kalau dia ada IC, apa kau nih? Mestilah mau menafikan. Maksud kau cakap lagi dalam video, kau seolah-olah kau tuh cuba Nah, tengok. Kenapa ini? Itu saya bilang jangan terbantut tuh pikiran. buat satu video pertanyaan. Oke, Apa buat bayang video dia? pertanyaan lepas itu. Kepada siapa kau bertanya? Sedangkan kau sudah bagi jawaban. Apa Oh, itu sebenarnya pula guys? yang bikin terbantut pikiran kau. Oke guys, Kan? sebenarnya video tadi panjang tuh, tapi sedikit saja kita ambil untuk kita reaction. Jadi kalau menurut pendapat saya sebenarnya saya bingung apa yang dia cakap dari mula nih, pertanyaannya nih. Ini video klarifikasi apa nih begini? Banyak soalan pusing sana pusing sini, dan saya sangat kagum lah cara Justy Alexius ini menjawabkan pertanyaan ataupun dia bidas semua yang kena lah. Sebenarnya video itu cukup panjang tuh, nanti kamu boleh cari di Facebook, oke? Tidak salah. Jadi guys, kalau menurut pendapat saya ini satu isu yang memang sudah lama di Sabah, berdasar daripada perikemanusiaan sampai sudah bertahun-tahun langsung tidak ada actions. Sebenarnya ini kalau menurut pandangan saya lah, isu ini tidak akan jadi besar kalau tidak ada orang yang mau menularkan spekulasi-spekulasi seperti ini. Sebab seandainya ini adalah satu masalah yang complicated gitu, ini memang masalah yang sensitif IM13 ini. Kalau pengetahuan kalian ini dulu 1970-an, apa yang saya baca, apa yang saya kaji, atas dasar perikemanusiaan, atas dasar kasihan, Sabah berikan kelonggaran untuk pelarian IM13 untuk masuk ke Sabah untuk menetap sementara. Sebab masa itu selatan Filipina sangat bergejolak dengan peperangan apalagi kan. Jadi apabila gencatan senjata itu dilakukan, itulah pelarian-pelarian lari datang ke Sabah. Tapi setelah bertahun-tahun inilah case mulai banyak. Bayangkan IM13 ini tidak mendapat tidak ada sebarang pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia untuk memberikan mereka kewarganegaraan. Tapi apa yang dibahas oleh Justy Alexius tadi memang pedas. Memang kalau kalian dengar, ada yang tidak suka dengar, ada yang kesian pada orang tuh dia bilang. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan itu satu fakta guys. Bayangkan dengan kehadiran IM13 ini sementara lah konon, tapi beranak pinak sudah sampai 3 generasi, 4 generasi. Kita tidak salahkan mereka, tapi masalah dia di sini adalah undang-undang yang di Sabah ini tidak begitu ketat, seolah-olah sudah melupakan IM13 ini bukan permanen, bukan tetap. Nah, jadi solusi dia apa guys kalau menurut pendapat kawan-kawan semua? Pandangan saya, orang tempatan ini sudah mulai keliru. Siapa sebenarnya orang tempatan, siapa yang bukan? Sebab IM13 ini sudah bergenerasi di Sabah. Jadi itu satu pertanyaan pertama. Kedua, apakah sistem IM13 ini sudah disalahguna? Seperti apa yang Justy Alexius bilang tadi. Coba kalian pikir, sudah ada yang bikin film apa semua, dan itu bukankah satu pelanggaran dari sisi undang-undang guys? Dari pemostatin sementara ataupun penumpang menjadi seperti ini. Nah, itu yang bikin ketidakpuashatian itu timbul di kalangan masyarakat di Sabah ini. Itu pendapat saya. Jadi sekarang terima atau tidak, kita ada satu reality yang sangat sulit dan rumit. Satu dokumen sementara yang jadi isu besar di negeri Sabah, IM13. Kena pula wujud timbul influencer-influencer seperti yang
bahas bersama dengan Jesti Alexius dan juga Emi Dangin dan banyak lagi yang influencer-influencer yang kononnya kemanusiaan dahulu. Padahal ini semua nih kan, semua memang sudah atas dasar kasihan. Tapi seperti ibarat kata pepatah, bagi paha mau betis. Begitu. Itu yang sebenarnya sedang terjadi, apa yang saya lihat lah. Dan satu persoalan, bukan satu, ada beberapa persoalan di pikiran saya yang terlintas. Sampai bila IM13 ini akan wujud di Sabah? Kenapa tidak ada pemimpin yang berani membahas tentang soal IM13 ini? Itu kedua. Dan ketiga, siapa yang akan menentukan masa depan mereka, guys? Coba komen di ruang kolom komentar. Andai kata isu yang saya bahas ini menarik, komen di ruang kolom komentar di bawah. Nanti saya akan bikin satu lagi video tentang IM13 ini secara lebih detail dan terperinci. Nah, sampai di sini dulu video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan suka. Jangan lupa klik like, komen, dan share. Ingat guys, jangan mudah percaya, dan sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.